Kisah Nabi Muhammad, bagian 159. Firasat perpisahan. Setelah dakwah Islamiyah sempurna dan Islam menguasai keadaan, maka tanda-tanda dan bahasa-bahasa pengucapan selamat tinggal kepada dunia dan kepada manusia mulai nampak di dalam ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan Rasulullah melalui perkataan dan perbuatannya. Di dalam bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah beriktikaf di masjid selama 20 hari, sedang sebelumnya hanya 10 hari. Di waktu itu Jibril mendatangi Rasulullah untuk mengulang tadarus Al-Quran sebanyak 2 kali. Di dalam Haji Wada, Rasulullah telah menyebut, sebenarnya kemungkinan aku tidak akan bertemu kamu lagi setelah pertemuan kita di tahun ini. Ketika di Jamrah Aqobah Rasulullah berkata, ambillah ibadah haji ini dariku, bisa jadi aku tidak akan mengerjakan haji lagi setelah tahun ini. Surah Nasr turun di pertengahan hari-hari tasyrik. Dari surat tersebut Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah ucapan selamat tinggal dan pemberitahuan tentang kematiannya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr 110/1-3. Di permulaan Safar tahun 1111 Hijriah Rasulullah keluar menuju ke Uhud. Rasulullah sholat untuk para syuhada sebagai ucapan selamat tinggal kepada semua yang hidup dan yang mati. Dari Uhud Rasulullah kembali ke masjid, naik ke atas mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku telah berbuat keras kepadamu, sesungguhnya aku adalah melihat kamu semua, demi Allah waktu ini aku sedang menyaksikan kolam airku, kurnia Rasulullah di hari perkiraan. Aku telah diberi kunci khazanah kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi, dan sesungguhnya aku tidak takut kamu menyekutukan Allah setelah kematianku, tetapi aku takut kamu berlomba-lomba karena dunia. Di suatu malam Rasulullah keluar menuju ke pemakaman Baqi. Di sana Rasulullah memohon ampunan untuk penghuni di kubur dengan doanya. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, tenanglah kamu, pada apa yang terjadi padamu, dengan apa yang terjadi pada orang lain, kini fitnah telah mulai tiba, bagai malam yang gelap pekat, ujungnya menyusul permulaannya. Ujungnya lebih buruk dari permulaannya. Di sini Rasulullah menyampaikan berita gembira kepada mereka, dengan sabdanya, sesungguhnya aku menyusul datang setelah kamu. Gelombang. Permulaan sakit. Di hari ke-29, bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, pada hari Senin, Rasulullah berkesempatan menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Di pertengahan jalan sekembalinya dari Baqi, Rasulullah merasa sakit kepala. Panasnya terlalu tinggi, orang di sekitar Rasulullah ikut merasakan panasnya. Terutama di atas kain balutan di kepala Rasulullah yang mulia itu. Namun demikian Rasulullah kemudian sholat dengan para kaum muslimin dalam keadaan Rasulullah mengalami kesakitan untuk selama 11 hari. Sedang keseluruhan hari sakit Rasulullah 13 hari. Gelombang. Pekan terakhir, sakit Rasulullah semakin berat. Istri-istrinya berkata, giliranku besok. Giliranku besok. Akhirnya, semuanya memahami keadaan Rasulullah, karena itu Rasulullah dipersilakan untuk duduk saja. Kemudian Rasulullah minta berpindah ke rumah Aisyah. Rasulullah berjalan di papan antara Fadlu bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sedang kepala Rasulullah masih tertutup dengan kain. Menapakkan kakinya selangkah demi selangkah sampai Rasulullah memasuki rumah Aisyah. Di situ Rasulullah menghabiskan sisa umurnya yang sepekan itu. Aisyah kemudian membaca surah-surah Muawaisah, dan doa-doa lain yang dia terima dari Rasulullah. Dia meniupkannya ke badan Rasulullah dan mengusap dengan tangan Rasulullah untuk mendapatkan keberkatan. Gelombang. 5 hari sebelum meninggal. Pada hari Rabu yaitu 5 hari sebelum meninggal, panas badan Rasulullah semakin meningkat, Rasulullah semakin bertambah sakit dan pening. Menyebabkan Rasulullah meminta dengan sabdanya, siramkan kepadaku 7 gayung air dari berbagai telaga agar aku dapat keluar menemui orang banyak dan aku bisa bertemu dengan mereka.
Sahabat-sahabat yang hadir di situ membiarkan Rasulullah duduk di atas tikar kemudian mereka mencucuri air ke seluruh badan Rasulullah, hingga Rasulullah berkata, cukup, cukup. Bersambung bagian 160.